Ya misalnya subuh qul huwallahu lagi, zuhur qul huwallahu lagi, asar qul huwallahu lagi, sampai ikhlas banget gitu kan. Ya, maghrib sampai isya qul huwallahu lagi. Sebetulnya Allah melatih kita setiap hari supaya mendapatkan manfaat dari Quran. Bagaimana caranya? Kata Allah, saya berikan hidayah. Hudan ini saya paksa semua orang Islam mendapatkannya. Lewat apa? Lewat sholat. Sholat itu ciri iman yang pertama. Iman itu tanda pertama bagi orang takwa. Orang takwa disebut dengan muttaqin. Taqi satu orangnya, muttaqin jamaknya. Iman kepada Allah yang tak nampak disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda iman pertama sholat, wa yuqimunas shalah. Digabungkan muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib dan wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat kedua didahului dengan kata hudan. Dzalikal kitabu, Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Makanya ketika kita sholat, kan kita baca Quran. Silahkan cek, nggak ada orang sholat nggak baca Al-Quran. Coba antum baca Al-Fatihah sehari 10 kali, 11 kali. 11. Yang 11 angkat tangan. Yang 10 17. Jadi kalau 10 kali patut dipertanyakan. Kemungkinan besar sholat isya dan maghrib nggak sholat dia. Karena rumus sholat itu 2, 4, 4, 3, 4. Duanya sholat subuh, ya kan? Zuhurnya 4, asar 4, 3 maghrib, 4 isya. 2 tambah 4, 6. Tambah 4, 10. Tambah 3, 13. Tambah 4, 17. 17 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Silakan cek. Dan hebatnya setiap 2 rakaat pertama pasti baca surat, Pak, Bu. Silakan, sholat mana yang gak baca surat di dalamnya? Surat Al-Fatihah kita baca semua rakaat, tapi kan 2 rakaat pertama semua baca surat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kan setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Zuhur 4, 2 rakaat setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Nah, surat-surat yang dibaca itu pada awalnya bukan sekedar bacaan. Kalau untuk syarat sah sholat, sah sholatnya. Ya misalnya subuh qul huwallahu lagi, ya zuhur qul huwallahu lagi, asar qul huwallahu lagi, sampai ikhlas banget gitu kan. Ya, maghrib sampai isya qul huwallahu lagi. Itu sah sholatnya. Sah, memenuhi rukun dan syaratnya, sempurna dikerjakan kalau tanpa batal di dalamnya. Tapi kalau Anda ingin dapat manfaat, bagaimana caranya? Dalam sholat itulah Anda seharusnya kalaupun mampu belajar. Bacakan ayat-ayat Al-Quran yang Anda butuhkan pada saat itu. Belajar, makanya belajar. Misal, Nabi Zakaria misalnya kan, dicontohkan oleh Allah, saya sering sampaikan, pernah belum mendapatkan keturunan, maka beliau sholat bermohon kepada Allah. Ayatnya abadi sifatnya. Ada di Quran surah ketiga ayat 38-39. Nabi Ayub pernah sakit. Dia abadikan doanya di Quran. Quran surah 21 ayat 83-84. Nabi Yunus pernah kemudian disakiti sampai dilepar ke dalam perut ikan paus. Ada persaingan. Ya, sampai disingkirkan, disungkurkan ke dalam perut ikan paus. Doanya ada, doa diselamatkan dari tangan orang-orang jahil yang sifatnya bisa menyakiti. Ya, Quran surah 21 dari ayat 87-88-nya. Ada lagi ayat-ayat yang lainnya, abadikan. Nah, kalau Anda perhatikan sholatnya orang-orang terdahulu, meneliti contoh dari Nabi, mengikuti contoh dari Nabi, bacakan ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu Anda sholat duhur misalnya, pekerjaan sedang sulit, belum terselesaikan, cari ayat-ayat kemudahan. Bacakan Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, ya, wada'na anka wizrak. Bacakan sampai dapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ada orang-orang menjahili, bangun sholat malam, bacakan ayat-ayat tahajud. Al-Isra ayat 78 misalnya, dari ayat 79 sampai dengan 80-nya. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu sujud minta, ya Allah berikan jalan keluar yang baik. Ya Allah berikan solusi yang terbaik. Ya Allah lindungi hamba darimu saja dari tangan orang-orang jahil. Minta, sujud minta dikabulkan. Jadi seperti itu caranya. Rumah tangga ada masalah, baca An-Nisa ayat 34-35. Minta solusi. Sujud minta, selesai masalah. Walaupun solusi belum turun, minimal hati kita tenang. Nah, ini kan yang dibaca dari subuh sampai isya. An-Nas lagi. Nal jinnati wan nas, ya malam mimpinya ketemu jin terus, wajar lah gitu ya. Ini poinnya.